Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 28 Maret 2023, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang siapakah bangsa Israel dalam Perjanjian Lama dan orang-orang Yahudi dalam Perjanjian Baru. Di sisi lain diceritakan juga tentang siapakah Allah dalam Perjanjian Lama dan kemudian Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang keras hati, yang menurut bacaan pertama hari ini bangsa yang suka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, utusan Allah, dan bahkan kepada Allah sendiri. Mereka mempertanyakan niat baik Allah melalui utusannya Musa. Apakah Allah melalui Musa mau membawa mereka atau mau membuat mereka mati di padang gurun? Diceritakan mereka merasa bosan dengan makanan yang hambar, dengan roti yang diberikan kepada mereka. Mereka lalu kemudian sedikit bernostalgia tentang makanan yang enak di Mesir. Mereka bersungut-sungut. Apa reaksi Allah? Allah memang Allah yang Maha Rahim, yang mengampuni, yang sabar. Tetapi Allah juga geram. Kegeraman Allah ini terungkap dalam reaksi Allah atas sungut-sungutan bangsa Israel. Allah menurunkan kepada mereka ular-ular tedung untuk memanggut mereka. Dan banyak di antara orang Israel yang mati karena pagutan ular tedung. Atas peristiwa ini, bangsa Israel disadarkan akan dosa dan kesalahan mereka. Lalu mereka meminta kepada Musa untuk berdoa bagi mereka, berdoa kepada Allah. Dan ketika Musa berdoa kepada Allah, Allah menyarankan kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga. Dan Allah bersabda, siapa yang terpagut ular tedung ketika memandang ular tembaga, mereka akan sehat kembali. Mereka akan selamat. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini tentang bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, yang membuat Allah geram, bisa saja kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa saja memiliki sikap hidup seperti orang-orang Israel dalam Perjanjian Lama itu. Ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan dan karuniakan untuk kita. Ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi kita masih saja terus mengeluh. Kita masih saja terus bersungut-sungut kepada Allah. Hanya karena mungkin saja 1-2 kesulitan hidup
penderitaan yang kita hadapi. Ingat, saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang kita imani memang Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim. Tetapi Allah bisa sangat geram kepada kita ketika kita berlaku seperti orang-orang Israel dalam perjanjian lama. Allah bisa mendatangkan apapun kepada kita yang membuat kita sadar akan kesalahan dan dosa. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita menjadi manusia yang percaya kepada Allah, yang taat kepadanya, yang mensyukuri setiap anugerah yang diberikan kepada kita, yang jangan pernah melupakan kebaikan Allah hanya karena 1-2 penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jangan sampai 1-2 penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita lalu menghilangkan kebaikan Allah, anugerah Allah yang berlimpah-limpah dan bertahun-tahun seumur hidup kita dilimpahkan, dianugerahkan kepada kita. Allah memang maha rahim. Allah bisa marah. Dan kalau Allah geram dan marah, Allah bisa mendatangkan sesuatu kepada kita yang bisa mematikan kita. Nah, sebelum itu terjadi, kita disadarkan untuk selalu bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur atas hidup kita. Kalaupun sesekali, kalaupun kita mengalami kesulitan dan penderitaan, itu bukan tidak bermakna bagi kita. Sangat bermakna bagi kita. Supaya kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita. Karena kita tidak bisa mengatasi penderitaan demi penderitaan yang kita hadapi. Itu semua terjadi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Allah yang kita imani. Karena hanya dalam dan bersama dengan Dia kita mampu mengatasi setiap peristiwa hidup kita, terutama penderitaan dan kesengsaraan. Sementara dalam bacaan Injil hari ini juga diceritakan tentang orang-orang Yahudi, bangsa Israel, orang-orang Yahudi dalam masa Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Ya mirip-miriplah. Tidak terlalu berbeda jauh. Mereka terus mengalami kebaikan. Mereka terus melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi mereka belum sampai pada keyakinan. Percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Bahkan Allah itu sendiri. Maka mereka masih bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Nah, ketika mereka bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Yesus sepertinya malas menjawab. Karena itu Yesus berkata kepadamu, apa gunanya aku berkata lagi kepada kamu? Itu kan sebenarnya ungkapan rasa tidak suka Yesus. Yesus sepertinya sudah bosan berbicara kepada mereka. Karena memang sepertinya tidak ada gunanya. Karena begitu banyak hal yang Yesus ajarkan kepada mereka yang sudah mereka lihat. Begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Yesus, tapi sama sekali tidak menumbuhkan kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai yang diutus Allah, bahkan Allah itu sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita bersikap seperti orang-orang Yahudi, bisa juga Tuhan menjadi malas berbicara kepada kita. Tuhan sepertinya bosan berbicara kepada kita. Karena memang banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita belum mampu membuat kita menjadi orang yang percaya sungguh kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih,
Semoga kedua bacaan liturgi hari ini kembali memberikan motivasi bagi kita untuk percaya kepada Allah dan menjadikan diri kita orang yang percaya, yang taat pada Allah. Bukan orang percaya yang suka bersungut-sungut dan terus mengeluh dengan kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati.